Polemik inventarisasi aset negara di Kemenpora mencuat usai BPK menetapkan status disclaimer atas Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam audit 2015. Mantan Menpora Roy Suryo pun terseret dalam polemik ini karena diduga tidak memulangkan aset negara. Kementerian Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta mantan Menteri Roy Suryo segera mengembalikan sejumlah aset negara yang pernah dia gunakan. Alasannya, dalam catatan Kemenpora dan temuan BPK, masih ada beberapa aset negara yang masih di tangan Roy Suryo, meski dirinya telah meletakkan jabatan sejak 2 tahun lalu. Menpora Imam Nahrawi menjelaskan, sejak serah terima jabatan pada 29 Oktober 2014, Kemenpora telah mengirim surat kepada Roy Suryo untuk mengembalikan sejumlah barang milik negara yang mungkin terbawa saat meninggalkan rumah dinas. Namun menurut Kemenpora, tak semua aset dikembalikan. Hingga pada 3 Mei 2016, BPK melaporkan ada beberapa aset Kemenpora yang belum terdata, yang kemudian masuk ke dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK atau LHP 2015 atas Kemenpora. Besok saya akan lihat aset apa aja. Masih belum dirinci Pak, aset apa aja? Masih kita print out ini dari LHP. Apa? Oh, sejak dulu, sejak setahun yang kemarin. Pak Roy Suryo menanggapi bahwa belum menerima surat tanggapan dari Bapak. Bulan puasa nggak boleh bohong. Terima kasih. Menanggapi tudingan ini, Roy Suryo menilai bahwa hasil audit memunculkan daftar sepihak karena dirinya mengaku telah mengembalikan semua aset negara yang dipakainya. Selain itu, Roy juga merasa aneh jika disclaimer BPK atas Kemenpora senilai 9 miliar lebih yang dipersoalkan justru aset yang dibawanya dengan nilai tak lebih dari 1%. Dalam surat BPK atas Kemenpora, tercatat ada sejumlah barang yang belum dapat diinventarisasi di rumah dinas periode 2013-2014. Barang-barang tersebut diantaranya peralatan elektronik, kamera, hingga perabotan rumah tangga dengan nilai total 0,5 miliar lebih. Tim Liputan, Metro TV. Setelah KPK menyatakan tidak ada tindak pidana korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, hasil audit investigasi BPK tetap tak bisa diabaikan. Temuan BPK harus dilaksanakan secara administratif oleh Pemprov DKI Jakarta. Inilah denah lokasi lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Total lahan di rumah sakit luasnya mencapai 7 hektar. Dari luas itu, sebanyak 3,7 hektar dibeli Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, lahan seluas itu akan dipakai untuk membangun rumah sakit khusus kanker. Pada 8 Juli 2014, terjadi kesepakatan harga antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan Ketua Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Sumber Waras Kartini Mulyadi. Harga yang disepakati adalah Rp20,75 juta per meter persegi dengan total harga Rp755 miliar. Proses dan harga pembelian itulah yang kemudian memunculkan masalah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menilai pembelian itu kemahalan. BPK meyakini nilai jual objek pajak NJOP tanah di Jalan Tomang Raya bukan Rp20,75 juta per meter persegi, tapi Rp7,4 juta per meter persegi. Atas dasar itu, BPK menyebut ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar. BPK sudah menyerahkan hasil audit investigasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Desember 2015 lalu, sehingga saat ini kasusnya masih ditangani KPK. Tak kurang dari 30 orang sudah diperiksa KPK, termasuk Ketua Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Kartini Mulyadi. Namun kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, belum penyidikan. Hari Selasa tanggal 12 April 2015 lalu, Ahok diperiksa KPK. Saat tiba di KPK, Ahok menyatakan audit investigasi BPK tidak jelas dan keliru. Itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Sementara itu Ketua BPK Azhar Aziz menyatakan audit yang dilakukan BPK sudah sesuai dengan prosedur. Audit telah dilakukan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan sumber waras ini bergulir seperti bola liar. Aroma politik pun kental saat Dewan Perwakilan Rakyat hendak terlibat, menginvestigasi, dan menyelidiki melalui panja yang dibentuk oleh Komisi 3 DPR. Tim Liputan, Metro TV.
Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Pol Badudin Haiti hari ini mengumpulkan petinggi Polri dan Jenderal Senior Polisi di Mabes Polri Jakarta. Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan itu yakni terkait dengan pencalonan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Almar menjamin tidak akan ada konflik internal dalam pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri tunggal. Dalam kaitan ini, para petinggi dan senior Polri memutuskan akan mengikuti seluruh perintah yang telah diinstruksikan Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Irjen Boy Rafli Almar seusai rapat internal dengan pimpinan dan pejabat tinggi Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Para petinggi Polri juga tidak akan mempermasalahkan perihal junior dan senior seperti apa yang telah ditetapkan secara resmi. Dan pada seluruh perguruan tinggi bahwa sudah ada keputusan dari Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Polisi Badudin Haiti. Oleh karena itu, Pak Kapolri mengingatkan bahwa kita harus mendukung, harus tetap menjaga soliditas dan melaksanakan apa yang jadi keputusan. Pemberitaan ini adalah soal mantan anggota teman Ahok yang tiba-tiba membeberkan fakta-fakta. Coba kita lihat ini informasinya, di mana di sini beberapa mantan teman Ahok menggelar konferensi pers. Mereka membeberkan ada kecurangan dan praktik tidak sehat dalam pengumpulan KTP untuk Ahok. Mereka mengatakan ada honorarium yang akan diterima jika target KTP berhasil dikumpulkan. Nah, 5 mantan teman Ahok ini juga membawa kwitansi pembayaran, surat kontrak, dan fasilitas yang diberikan teman Ahok. Ini kalau kita lihat, ini ada statementnya dari mantan teman Ahok yang memberikan keterangan. Coba kita lihat statementnya dulu. Ini ada grafisnya di sini, di mana ini ada Paulus Romindo yang menyatakan bahwa kami ini ada kerja kontrak dan SK dan surat tugas, plus kami yang bahasanya gratis itu sebenarnya dibayar. Betulkah seperti itu? Sudah ada Mas Singgih Widyastono, pendiri teman Ahok. Mas Singgih, betul atau tidak? Ya, saya perlu luruskan dulu yang pertama. Jadi teman-teman berlima ini kita pecat, kita keluarkan dari struktur relawan teman Ahok. Karena apa? Karena punya masalah. Masalahnya apa? Mereka memalsukan data KTP semua yang mereka setorkan. Posko-posko mereka itu berarti ada 5 orang, berarti ada 5 posko. Itu semua dipalsukan datanya. Nah, jadi dipalsukan, makanya kita keluarkan pada saat pas bulan Maret kemarin. Nah, ketika mereka mulai nggak terima dengan apa yang kita lakukan karena memalsukan data, mulai mereka menusuk kita dari belakang dengan bahasa-bahasa bahwa mereka dibayar, terus mereka juga ada SK. Nah, saya luruskan yang pertama soal dibayar. Nah, mereka itu bukan dapat gaji, tapi mereka dapat uang operasional. Nah, oke, jadi memang dapat uang ya, kalau dari teman Ahok ini. Betul, ya? Ada uang operasional. Jadi kita ada 3 posko. Posko yang pertama itu posko yang memang kita organik, kita dirikan. Posko yang kedua itu posko yang partisipatif, jadi benar-benar orang yang datang sendiri, modalin sendiri semuanya. Nah, posko dan yang ketiga itu ada boot mall gitu kan. Nah, kalau yang posko yang organik ini, yang termasuk tadi ada 5 orang ini, mereka itu kita kasih uang operasional 500.000 per minggu. Nah, tapi bukan per kepala, jadi per posko. Jadi mereka bisa dari 1 sampai 5 orang. Nah, digunakan untuk apa? Gunakan itu untuk yang pasti untuk operasional, karena mereka butuh fotokopi, mereka butuh biaya bensin untuk datang ke Pejaten, untuk setor KTP, butuh biaya telepon juga. Nah, kita tidak munafik bahwa mereka pasti butuh anggaran yang memang jumlahnya nggak banyak gitu kan. Jumlahnya nggak banyak buat teman-teman mereka, tapi setidaknya bisa mengganti ongkos operasional lah. Kemudian yang mereka katakan, jadi sebenarnya kalau misalnya ada target untuk bisa mencapai sekian ribu KTP begitu, terus kemudian mendapatkan imbalan, betul atau tidak itu? Ya, jadi sebenarnya ada tadi 1 orang pagi-pagi datang ke sekretariat kami jam 9 ketika kami belum buka. Saya baru datang dengan Mbak Amalia. Terus 1 orang ini datang dengan perasaan cemas. Mereka bilang, "Mas, jangan ceritakan, amankan saya dulu. Karena hari ini saya diancam kalau saya tidak datang ke acara konversi itu, saya diancam akan diawasi beberapa hari." Nah, jadi beberapa 2 hari yang lalu pengakuan dari orang yang kita rahasiakan ini, mereka ngaku mereka ini teror. Mereka harus mengaku bahwa mereka ini menerima uang. Jadi udah disiapkan skenario-nya sebaik mungkin, dikaranglah semuanya sebaik mungkin. Tapi malah lucu gitu. Jadi bahan ketahuan kita. Jadi ada bahasa-bahasa bahwa ada di konversi itu ada 153 posko. Padahal kita nggak punya sampai segitu. Kita cuma punya 90 posko, gitu kan. Jadi ini apa ya? Ini sebuah bentuk fitnah lagi-lagi ke kita. Saya juga harus sampaikan bahwa memang
tadi kami menggelar konversi di Pejaten, kami bilang bahwa ini bukan dari teman Ahok, tapi ini mantan teman Ahok yang memang mungkin sakit hati. Mereka itu sebenarnya motifnya untuk menjatuhkan teman Ahok atau menjatuhkan Ahok? Ya bisa jadi untuk menjatuhkan teman Ahok ya gitu kan. Mungkin ada orang di belakangnya untuk men-setting sedemikian rupa sehingga apa mereka mau membeberkan gitu. Kalau dirunut masalahnya dari mulai teror yang pertama mereka terima 2 hari yang lalu gitu kan. Terus juga kami bilang bahwa 5 orang ini orientasinya uang. Orientasinya uang, kami punya dasarnya kalau kami bisa buktikan. Dasarnya apa? Jadi ada beberapa formulir mereka kan asal store ke kita. Yang penting mereka dapat uang operasional. Artinya kan orientasinya uang seperti itu. Terus juga kalau orientasi uang artinya kan gampang sekali untuk dibelokkan, Mbak. Gampang sekali untuk dibelokkan mereka kemana, gampang sekali untuk di-steer seperti itu. Terus yang ketiga mungkin apa ya? Kami tidak terlalu sih menanggapi isu ini, jadi malah kami mendapat simpati yang luar biasa dari teman-teman gitu kan. Ada nggak justru orang-orang yang mungkin sudah pernah ngasih KTP-nya mereka jadi bertanya-tanya ini benar? Banyak banget gitu. Jadi malah mereka tuh bingung kok jadi begini gitu di belakangnya kan. Kok jadi malah teman-teman Ahok ini malah didiskreditkan gitu kan di belakang, dijaga lagi ada isu kayak gini. Ketika kemarin keluar isu yang 30 miliar gitu kan. Ini sekarang di-downgrade jadi 12,5 miliar gitu. Padahal kita cuma punya uang itu dari penjualan merchandise dari bulan Juni sampai tahun ini itu cuma 6,3 miliar gitu. Dan selebihnya itu berarti didapat dari? Enggak, kalau yang 12,5 miliar itu duit dari karangan mereka, hasil karangan mereka gitu kan. Kita nggak tahu. Fiktif lah angkanya. Fiktif banget gitu. Nah, kalau begitu kenapa mereka sampai berani membeberkan bukti dan lain-lain punya konferensi pers? Kalau kita bilang mungkin karena mereka dapat ancaman, yang kedua mungkin karena mereka ya ada bahasa-bahasa orientasinya uang gitu kan. Ancaman dari mana? Ancaman dari satu ormas, kami sudah mengantongi namanya, tapi kami tidak bisa sebutkan. Jadi mereka dikumpulkan sebelum mereka mengadakan konversi ini, 2 hari sebelum acara mereka dikumpulkan. Mereka di briefing sedemikian rupa, mereka harus pakai seragam teman Ahok, mereka harus bawa semua peralatan yang memang dipinjamkan, itu peralatan yang itu dipinjamkan semuanya di briefing. Jadi jadilah konversi yang apa ya? Yang beginilah seperti itu. Ini untuk kelompok yang anti Ahok begitu. Iya. Terus juga tadi kami kan ngirim teman-teman di mana di sana di acara sana gitu kan. Terus kata teman kita satu orang itu kalau di salah satu kafe itu kan 75.000. Total itu sekitar kemarin tadi itu acara menghabiskan sekitar 3.750.000-an. Jadi artinya kalau saya nggak yakin teman-teman 5 orang ini bersedia gitu kan dirugikan, terus mereka gelar konvers kalau di belakangnya nggak ada kepentingan. Baik. Ya. Nah, Mas Singgi udah kasih konvers untuk membalas ini ya penjelasan mereka. Apa yang akan dilakukan nantinya? Apakah akan ada menempuh jalur hukum misalnya atau seperti apa? Saya belum memikirkan, dari teman-teman belum memikirkan langkah hukum selanjutnya. Tapi kan teman Ahok bukan kami berlima saja, tapi ada jutaan orang yang memang mungkin siap akan melaporkan mereka karena pemalsuan, karena pencemaran nama baik. Jadi kami di teman Ahok tidak bertanggung jawab andaikan 5 orang ini dipidanakan nantinya dengan kasus misalnya pencemaran nama baik atau apapun gitu. Tapi kalau dari teman Ahok sendiri tidak akan meneruskan sampai pencemaran nama baik begitu? Belum tahu. Tapi langkah selanjutnya mungkin akan kami pikirkan matang-matang nantinya. Mas Singgi Widasono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu kelanjutan nantinya bagaimana dan kami akan kembali sesaat lagi.